Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW menginformasikan kepada kita perihal pertanyaan-pertanyaan sewaktu manusia berada di padang mahsyar setelah hari kiamat. Tentu saja agar kita selamat, maka harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ternyata tidak hanya di alam kubur saja manusia mendapatkan pertanyaan. Tatkala dibangkitkan dan pindah dari alam barzah menuju alam akhirat, di sana manusia juga kembali akan dihadapkan kepada pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupannya. Al-Quran juga menerangkan perihal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Saffat ayat 24-25 yang artinya sebagai berikut: tahanlah mereka di tempat pemberhentian, sesungguhnya mereka akan ditanya, mengapa kamu tidak tolong-menolong? Para ulama berbeda pendapat mengenai tempat perhentian. Namun ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tempat pemberhentian ialah padang mahsyar. Lantas pertanyaan apa saja perkara yang ditanyakan di hari kiamat? Pertanyaan di akhirat terdapat dalam hadis. Manusia, khususnya umat Islam, hendaknya memperhatikan sejumlah hal, bahwa yang dilakukan tidak hanya diminta pertanggungjawaban hari ini, juga di akhirat kelak. Dan setidaknya ada 4 hal berikut yang akan dipersoalkan kala di akhirat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal, yaitu yang pertama umurnya, untuk apakah ia habiskan? Yang kedua adalah jasadnya, untuk apakah ia gunakan? Yang ketiga adalah ilmunya, apakah telah ia amalkan? Dan yang keempat adalah hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Berdasarkan hadis di atas, maka manusia kelak di akhirat akan mendapatkan 4 pertanyaan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Pertanyaan pertama adalah mengenai umur. Perkara pertama yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat adalah umur kita. Sejak menginjak usia balik, seluruh yang kita yakini, ucapkan dan perbuat akan dipertanggungjawabkan. Jika telah melakukan seluruh kewajiban dan menjauhkan diri dari semua yang diharamkan, maka akan selamat dan bahagia. Sebaliknya, jika tidak, maka kita akan binasa dan merana. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai soal jasad. Jika seluruh anggota badan digunakan untuk berbuat taat kepada Allah, maka akan senang dan beruntung. Sebaliknya, jika menggunakannya untuk bermaksiat, maka akan merugi. Pertanyaan yang ketiga mengenai ilmu. Kita akan ditanya apakah telah mempelajari bagian ilmu agama yang fardu ain untuk dipelajari atau tidak. Dan jika telah mempelajarinya, apakah sudah diamalkan ataukah tidak? Ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain adalah seperti dasar ilmu akidah, hukum dasar terkait bersuci, sholat, zakat bagi yang mampu, puasa, kewajiban hati, maksiat anggota badan, dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan yang artinya, sungguh sangat celaka orang yang tidak belajar ilmu agama yang fardu ain, dan sungguh sangat celaka orang yang mempelajarinya tetapi tidak mengamalkannya. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah mengenai harta, dari mana dan untuk apa.
Dalam masalah harta, manusia terbagi menjadi 3 golongan, 2 celaka dan 1 yang selamat. 2 golongan yang celaka pada hari kiamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram atau dari sumber yang haram, dan mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal tetapi membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan. Sedangkan golongan yang selamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya untuk perkara-perkara yang halal. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, sebaik-baik harta adalah harta milik orang yang soleh. Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad. Karena orang yang soleh akan mencari harta dengan cara yang halal dan membelanjakannya untuk hal yang dihalalkan oleh Allah. Allah pernah menuturkan bahwa seluruh manusia akan mendapatkan pertanyaan pada hari kiamat kelak. Mereka semua akan ditanya di hadapan Allah tentang setiap hal yang pernah dilakukan di dunia. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa manusia saat itu akan dikumpulkan di suatu tempat dan ditanya tentang segala perbuatan yang telah dilakukan dan perkataan yang pernah terucap selama di dunia. Akan tetapi, di manakah tempat itu? Para ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Menurut Abdul Nasir Balih dalam buku Masuk Surga Tanpa Hisab, pertanyaan akan dilontarkan kepada manusia saat berlangsungnya perhitungan amal di padang mahsyar. Pertanyaan pada hari kiamat nanti akan ditujukan kepada tiap-tiap manusia, baik yang muslim maupun kafir. Termasuk para nabi dan rasul juga akan Allah Subhanahu wa taala ditanyai, merujuk penjelasan Ibnu Abdul Nasir Balih. Hal-hal yang ditanyakan ini salah satunya berkaitan dengan kenikmatan yang diperoleh manusia, sebagaimana dalam surat At-Takasur ayat 8. Allah berfirman yang artinya, kemudian kamu pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Perkara lain yang akan ditanyakan kepada manusia juga termuat dalam riwayat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hal yang pertama-tama akan ditanyakan kepada manusia pada hari kiamat ialah akan dikatakan kepadanya, bukankah kami telah menjadikan tubuhmu sehat dan kami puaskan kamu meminum air yang sejuk? Hadis sahih menurut Syekh Al-Albani. Selain hal-hal tersebut, perkara lain sebagaimana dimuat dalam ayat-ayat Al-Quran juga akan ditanyakan pada manusia saat berada di padang mahsyar. Dalam proses tanya jawab di hari kiamat ini, kondisi umat Islam dan orang kafir akan sangat berbeda. Orang muslim disebutkan akan berada dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan memperlihatkan dosa-dosa mereka di hadapan manusia lain. Sementara orang kafir akan dibeberkan dosa-dosanya di hadapan seluruh manusia. Hal ini seperti diterangkan dalam hadis dari Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berlemah lembut kepada seorang mukmin dan menutupi dosa-dosanya dari pengetahuan manusia lain. Dia akan bertanya kepada hamba mukmin itu, wahai hambaku, apakah engkau mengakui dosa ini dan dosa itu? Lalu hamba mukmin itu akan menjawab, ya kami mengakuinya wahai Tuhanku. Hal itu berlangsung sehingga Allah menetapkan dosa-dosanya dan hamba tersebut merasa dirinya telah celaka. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia dan pada hari ini pun aku mengampuni dosa-dosamu itu. Setelah itu hamba tersebut baru menerima buku catatan amal kebaikannya. Adapun orang-orang kafir dan munafik, mereka akan dipanggil dibawa di hadapan semua manusia lalu diumumkan seperti ini. Mereka ini adalah orang-orang yang telah membohongi Tuhan mereka, dan tidaklah laknat Allah Subhanahu wa taala itu ditimpakan selain kepada orang-orang yang zalim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah sejumlah hal yang akan ditanyakan kepada manusia pada hari kiamat kelak di padang mahsyar. Dan kala itu kondisi muslim dan orang kafir sangatlah berbeda.
Ketika manusia dibangunkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar, semua umat manusia akan mendapatkan pertanyaan yang sama di padang mahsyar yang sama, yang mana pertanyaan-pertanyaan ini telah banyak disampaikan, dijelaskan juga disebutkan di dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis. Sebagai umat Islam yang mengimani hari akhir, memperhatikan dan memahami bahwa semua hal yang dilakukan semasa hidup nantinya akan dimintai pertanggungjawaban, merupakan hal yang mesti diketahui. Pertanyaan di padang mahsyar yang disebutkan di hadis mencakup tentang bagaimana seorang umat menjalani kehidupannya di dunia. Apakah seseorang itu menggunakan seluruh hidupnya untuk berbuat baik atau untuk melakukan perbuatan dosa?